Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dengan NIM 64230654 dari kelas 642A07. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama mata kuliah karakter building yang berjudul Mengenal Diri Sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama panjang saya Anissa Putri, bisa dipanggil Nisa atau Ica. Saya hobi berwirausaha karena saya selalu menyukai tantangan baru dalam hidup saya. Namun, saya kurang bisa menerima jika kegagalan yang saya hadapi. Oke, yang barusan tadi adalah salah satu contoh pengenalan diri sendiri. Jadi kita cari tahu apa itu mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah usaha seorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya. Dapat disebut dengan self-awareness, yaitu kemampuan seorang dalam memahami, mengerti, dan menerima perasaan, pikiran, pengalaman, serta nilai diri sendiri. Dengan kesadaran diri, kamu bisa juga memahami keadaan orang-orang di sekitarmu. Dan kamu bisa bercermin dari penilaian mereka tentangmu. Oke, berikutnya, menurut Socrates, seorang ahli filsafat, mengenal diri sendiri adalah awal mula mengenal kebenaran. Beliau mengistilahkannya dengan gnotisiaton atau know yourself. Manusia perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga ia mengenal kebenaran. Oke, next ada manfaat dan tujuan mengenal diri sendiri. Apa aja sih? Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana harus bersikap pada suatu situasi dan memperkirakan hasilnya. Ya, jadi kita akan mengetahui situasi tersebut dan kita juga tahu bagaimana risikonya. Yang kedua, dapat merespon suatu hal dengan baik, bukan sekedar terpengaruh oleh situasi atau emosi. Jadi kita juga tidak dapat terbawa emosi pada suasana tersebut. Yang ketiga, yaitu lebih percaya diri dan mampu menghadapi, bahkan menerima tantangan yang dihadapi, membuat kita lebih berani dan bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Oke, sekarang kita cari tahu yuk apa aja sih cara mengenal diri sendiri. Yang pertama itu ada bersikap terbuka atau open-minded. Kita harus bersikap terbuka sama semua kritik dan saran dari orang-orang sekitar kita. Yang kedua, menelusuri kepribadian. Kepribadian kita tuh apa aja sih? Kita harus cari tahu semuanya. Yang ketiga, ada fokus mengembangkan minat dan bakat. Kita kembangkan minat kita dan bakat kita. Oke, yang keempat ada belajar dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman buruk itu harus kita singkirkan dan kita harus belajar dari pengalaman tersebut agar bisa menciptakan pengalaman baru. Oke, yang berikutnya ada rutin mengevaluasi diri sendiri. Kita harus mengevaluasi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan seperti di pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir, melalui kebersamaan dengan orang lain. Kita bisa meminta pendapat orang lain tentang bagaimana diri kita di pandangan mereka. Oke, yang berikutnya kita cari tahu yuk beberapa karakteristik dan pengertiannya. Yang pertama, ada kepribadian. Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut. Nah, berikutnya ada watak. Watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia sejak lahir. Oke, yang ketiga ada temperamen. Temperamen adalah bagian dari karakter seorang yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikirannya. Oke, yang berikutnya ada cara mengembangkan kelebihan dan mengatasi kelemahan diri sendiri. Yang pertama ada introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa sih? Introspeksi diri itu adalah cara kita mengevaluasi apa yang terjadi dalam diri kita. Kesalahan-kesalahan apa, kebenaran-kebenaran apa yang harus dikembangkan, kesalahan apa yang harus dikurangkan, seperti itu. Oke, yang kedua adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam bentuk apa? Mengendalikan diri dalam bentuk emosi, dalam bentuk sifat-sifat yang lainnya. Nah, oke, yang ketiga ada membangun kepercayaan diri. Kita harus selalu percaya diri atas apa yang akan kita jalani, atas apa yang akan kita hadapi. Yang keempat, ada berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Kita harus selalu berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri, karena kita harus percaya pada diri kita sendiri. Yang terakhir, mengenal inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Itu kita harus cari tahu kisah-kisah inspiratif mereka dan kita harus tekuni dari inspirasi-inspirasi tersebut. Oke, kita sampai di slide yang akhir, yaitu kesimpulannya pada materi yang saya sampaikan hari ini. Mengenali diri sendiri akan membuat seorang lebih bisa mengontrol segala perilaku dan tingkah laku yang ada dalam dirinya maupun saat berhadapan dengan orang lain. Buya Hamka pernah berkata bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dibanding kita memahami kepribadian orang lain. Jadi, mari kita mengenali diri sendiri mulai hari ini. Oke semuanya, jadi itulah materi yang saya sampaikan dengan judul Mengenali Diri Sendiri pada mata kuliah karakter building pertemuan pertama. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.